Kresna Institut Pare Kediri tahun 2010, Grammar Stage 2 dari Kresna Institut Pare Kediri tahun 2010, Step to Speaking Fast dari The Daffodils English Course Pare Kediri 2010, IELTS Preparation Fast The British English Academy 2010. Itu pelatihannya kepanjangan, kita langsung ini aja. Udah siap belum? Capek kasihan yang bacanya. Tepuk tangan dulu buat yang baca dong. Bukan waktu panjang karena pemateri kita ini berarti menunjukkan sangat berprestasi tentunya. Karena mudah-mudahan ya. Panjang banget sampai yang bacanya juga capek gitu. Tepuk tangan dulu buat pemateri kita pada pagi hari ini. Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalan dulu aja ya guys ya, nama aku Faisal Muhammad Faris, bisa dipanggil Faris by the way. Kita di sini ngomongin tentang TPA, tes potensi akademik. Di sini aku nggak akan ajak kalian untuk ngebahas soal karena pusing dan banyak TPA itu. Oke, jadi aku pengen kalian lebih paham dan lebih ngerti sebenarnya isi TPA itu ada tes apa aja sih. Oke, kebayang ya? Jadi untuk latihannya silahkan dikerjakan masing-masing gitu ya. Karena untuk tes TPA ini bisa dibilang cukup general dan dipakai di mana-mana juga buat PNS, buat BIMTes, buat ujian masuk perguruan tinggi dan segala macam gitu. Nah, jadi berdasarkan TOR yang dikasih gitu ya. Aku ngacu materinya dari situ kan. Coba next. Nah, gambarannya jadi untuk tes potensi akademik itu yang pertama adalah tes verbal. Oke, tes verbal ini fokus ke kemampuan bahasa kalian. Apa aja isi tes verbalnya nanti aku jelasin, oke? Sabar. Terus yang kedua adalah tes angka atau numerik. Tes angka atau numerik ini fokusnya adalah kemampuan kalian berhitung, oke? Kemampuan kalian berhitung, menalar, dan kayak nanti di situ ada deret dan hal lain sebagainya yang nanti bakal aku jelasin lagi, lupa soalnya. Terus selanjutnya ada tes logika. Tes logika ini salah satunya yang tadi dibawain sama moderator kita, itu salah satunya bentuk tes logika. Jadi mencari tahu dengan logika jawaban yang paling tepat itu kayak apa sih gitu. Biasanya ada beberapa jenis juga yang nanti bakal aku share. Dan yang terakhir adalah tes spasial. Tes spasial ini adalah tes gambar. Tes gambar ini nanti ada mengelompokkan, ada beberapa jenis lainnya gitu. Oke? Nah, sebelumnya aku mau ngobrol soal tes psikologi dulu nih. Sebelum kita ke sini, aku pengen jelasin sedikit tentang tes psikologi. Jadi, karena jurusan aku memang dari psikologi gitu ya, buat yang psikologi aku saranin kalian jangan masuk psikologi karena susah. seriusan. Kalau misalnya niat kalian gak kuat, mending jangan. Karena stres sendiri nanti lulus, entah nanti kita yang nambah sehat atau nambah stres gitu. Oke? Jadi untuk yang psikologi beneran pikirin matang-matang. Nah, dari sebenarnya kalau ngomongin soal tes psikologi ini ada dua jenis teman-teman. Yang pertama ada tes prestasi namanya. Tes prestasi ini fokus ke seperti ini, pengukuran kemampuan kalian. Yang nanti hasilnya dari tes prestasi ini kalian juga udah sering ngalamin UN misalnya salah satunya gitu kan, atau misalnya tes-tes kayak esai. Itu tes yang mengukur kemampuan kalian dan TPA adalah salah satu dari tes prestasi. Oke, yang kedua dari tes psikologi itu ada yang namanya tes proyeksi. Tes proyeksi ini fokus ke kepribadian kalian. Mungkin pas SMA ada yang pernah disuruh ngegambar pohon atau orang, ada yang pernah, ya kan? Terus ada yang pernah 8 kotak, terus di situ ada tanda-tanda tertentu kalian ngegambar di situ, ada yang pernah? Pernah ya? Nah, itu adalah salah satu bentuk tes proyeksi. Di situ tesnya bertujuan untuk menggambarkan kepribadian kalian. Nah,
di BIM tes kali ini fokusnya kita bakal ke tes prestasi. Oke, tes prestasi karena nanti bakal kalian kerjain pas soal masuk UIN. Ini pada masuk UIN semua kan? Iya, oh ya BIM tesnya BIM tes UIN juga sih. Oke, kita mulai bahas dari tes verbal ya. Yuk, next. Nah, lanjut. Nah, jadi tes verbal yang pertama adalah antonim. Oke. Tes verbal yang pertama adalah antonim. Antonim atau lawan kata. Di sini soalnya bakal banyak parah gitu ya. Kalian lebih baik mengacu pada soal yang diberikan sama panitia kalau ada, dan kalian kerjain rame-rame gitu loh. Biar kalian bisa tahu, kalau bisa beneran googling. Karena ini tuh udah ada padanan pastinya. Yang namanya prestasi itu nilainya benar salah. Jadi kalau benar dianggap ada nilainya, kalau salah ya udah gitu loh. Dan di sini ada bahasa pemupukan. Nah, lawan dari kata pemupukan adalah, ada yang tahu nggak apa artinya defertilisasi? Oke, ada yang tahu kah? Nggak ada ya? Oke, nggak apa-apa. Nah, pemupukan. Kalau misalnya kita lihat nih, berdasarkan logika, yang namanya petani, petani itu kan buat ngegemburin tanah pakai pupuk, setuju? Iya kan? Nah, berarti untuk bisa menggemburkan tanah itu harus fertil, tanah itu harus bisa dipakai untuk menumbuhkan tanaman. Nah, lawan dari kata pemupukan adalah defertilisasi. Artinya, si tanah itu dimatikan potensi untuk menanam tumbuhan di tanah itu. Oke? Nah, yang kayak gini-gini, tes-tes seperti ini hati-hati. Karena banyak banget, kalau kalian nggak paham definisinya, kemungkinan salahnya lebih gede. Gitu. Oke? Pastiin. Karena gini, ngomongin soal TPA ini banyak parah, sumpah, banyak banget. Jadi aku lebih cenderung pengen ngajak kalian untuk lebih tahu tes apa aja sih yang ada di sekarang yang lagi dibahas adalah tes verbal. Jadi yang pertama adalah antonim, antonim atau lawan kata. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu kah? Atau lanjut nih? Lanjut ya, Yang kedua, tes persamaan kata atau sinonim. Persamaan dari kata proteksi adalah ini aku salah nandain. Harusnya yang mana berarti? Pengamanan ya? Sepakat pengamanan? Oke, tinggal ganti nanti jawabannya. Aku salah nandain ini. Gak apa-apa biar kalian ikut mikir. Nah, tes kedua yang ada adalah tes sinonim ini gitu. Kalian juga sama kayak antonim, kalian harus benar-benar paham. Kalian harus benar-benar paham, bahkan kalau bisa googling sinonimnya. Karena bisa jadi proteksi lebih dari satu artinya. Bisa jadi nanti proteksi itu jadinya perlindungan. Bisa jadi pengamanan. Makanya kalian harus pastikan, maksudnya kalian harus sering-sering baca, kalian harus sering-sering ngerjain. Karena biasanya pengulangan soal itu selalu ada. Dan disitulah keberuntungan kalian gitu loh. Selanjutnya ada tes pengelompokan kata. Nah, di tes pengelompokan kata ini biasanya ada 4 jenis kata yang sama dan 1 jenis kata yang berbeda. Ngerti ya? Pastikan ada 4 kata yang sama dan 1 kata yang berbeda. Biasanya polanya kayak gitu. Atau di sini kriteria yang maknanya paling jauh dari kelompoknya adalah kenapa bujur sangkar? Ada yang tahu jawabannya? Ya, gimana? Siapa namanya? Nadia. Kenapa menurut kamu? Yes, tepat sekali. Yang lain adalah bangun ruang. Sedangkan bujur sangkar adalah bangun datar. Nah, dengan pengetahuan itu kalian sudah mengamankan 1 poin. Makanya kalian benar-benar perlu sering latihan. Tes psikotes ini banyak parah, sumpah.
Dan kalau bisa pastikan punya juga kunci jawabannya biar kalian tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah. Oke? Selanjutnya. Nah, tes padanan kata atau analogi. Oke? Nah, jadi di sini ada kaki dan sepatu. Menurut kalian, apa hubungannya antara kaki dan sepatu? Kaki menggunakan sepatu. Nah, sekarang kita cari di bawah. Yang mana yang menggunakan yang mana? Iya dong, telinga menggunakan anting. Jadi, pada akhirnya di sini adalah mencari dulu nih analoginya. Kayak kaki menggunakan sepatu. Maka telinga menggunakan anting gitu. Ada soal-soal lain yang mirip-mirip juga kayak gini, tapi polanya sama. Oke, kebayangnya sampai sini? Kebayang ya? Ini kita ngobrolin jenis-jenisnya dulu aja karena untuk ngerjainnya nanti mungkin bisa diiniin lagi di waktu yang lain. Oke, next. Nah, itu tes-tesnya. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Untuk tes verbal ini. Oke? Aku mau ngingetin sama kalian, beneran sering-sering ngerjain TPA. Itu nggak ada tips lain soalnya kalau buat TPA. Oke? Pastikan kalian sering ngerjain dan kalian familiar sama jenis-jenis yang tadi. Nanti mungkin slide-nya udah aku kirim dan boleh kalian ambil. Oke? Jadi nggak usah capek-capek nyatet, perhatiin dulu aja. Nah, selanjutnya adalah tes angka atau numerik. Yuk kita lanjut ke yang pertama. Nah, jadi biasanya yang pertama ada tes angka pada cerita. Ini adalah tes soal cerita. Oke. Di sini Bella membeli baju dengan harga terdiskon 15% dari 80.000. Setelah itu, karena Bella sedang berulang tahun, dia mendapat diskon tambahan sebesar 25%. Dan dari harga awal setelah dikurangi diskon 15% di atas. Berapakah harga yang harus dibayarkan oleh Bella ke kasir? Ada yang mau nyobain? Ngejawab? Biasanya tes ini yang paling menyebalkan karena jawabannya mirip-mirip biasanya. Oke? Yang bisa jawab boleh hands up. Ada yang bisa jawab? Mau coba jawab? Terlepas dari jawaban aku ini belum tentu benar, belum tentu salah ya, karena tadi juga di atas ada yang salah gitu loh. Ada yang mau nyoba? Ada yang mau nyoba? Ayo dong. Satu orang dong. Kalau enggak kita nggak maju nih. Ayo. Satu orang. Ada yang mau coba jawab? Jadi ada reward buat yang bisa jawab gampang ya? Boleh lah, boleh lah. Biar semangat untuk menjawabnya. Ayo, ada yang bisa jawab? Ini makanya aku belum tentu benar, belum tentu salah jawabannya. Jadi coba kalian pastikan. Atau kalau nggak bisa jawab, gini deh, kasih tahu cara ngerjainnya aja deh. Cara ngerjainnya yang nggak tahu, aduh. Nah, jadi ini PR besar buat kalian, oke? Ini PR besar buat kalian. Yang namanya soal cerita itu pasti ada alur. Oke? Kalau misalnya kita lihat nih ya, pertama Bella membeli baju dengan harga terdiskon 15% dari 80.000. Berarti harusnya harga yang Bella bayar adalah berapa? 68.000. Oke. Kunci 68.000 ya. Nah, setelah itu karena Bella sedang ulang tahun, dia mendapat diskon tambahan sebesar 25% dari harga awal setelah dikurangi diskon. Berarti 68.000 dikali 25%. Oke, jawabannya adalah oh, berarti bener yang ini. Gitu cara kerjanya teman-teman, oke? Pastikan kalian tahu alur ceritanya dulu. Alur ceritanya ini dimulai dari ngerjain yang mana, terus selanjutnya kemana, sampai pada akhirnya kalian bisa dapetin jawaban yang pasti. Karena kalau salah alurnya,
jawabannya juga pasti salah. Oke? Ini tipe soal cerita di angka dan numerik. Next. Ini ada sebenarnya jawabannya. Oke? Nah, yang kedua adalah tes logika angka. Oke, di tes logika angka ini fokus kalian adalah memilih pernyataan-pernyataan di bawah ini dari soal yang ada. Oke, ini yang di belakang cowok kelihatan nggak? Kelihatan ya? Oke, takutnya nggak kelihatan soalnya. Nah, di sini jika 7 kurang dari A, kurang dari 12, dan 8 kurang dari B, kurang dari 13, maka pernyataan yang benar adalah gimana cara kerjainnya? Ya, yang A, yakin? Karena jawaban aku sebelumnya pernah salah loh. Oke. Oke. Kita coba lihat apa jawabannya next. Ya, ternyata jawabannya benar. A. Karena A boleh sebuah angka di antara 8, 9, 10, atau 11, sedangkan B boleh sebuah angka di antara 9, 10, 11, dan 12. Jadi A sama B-nya nggak bisa ditentuin. Nah, kalian perlu paham juga gitu loh, bahwa yang kayak gini-gini nih, soal-soal yang bakal kalian hadapi. Dan jujur, sekali lagi, TPA nggak ada tips instan selain ngerjain sebanyak-banyaknya. Selain banyak ngerjain latihan soal. Oke? Next. Nah, ini deret seri angka nih, yang umum. Oke? Suatu angka seri terdiri dari 3, 8, 15, 20, dan 27. Selanjutnya adalah yang mana jawabannya? Yang E? Yakin? Serius? Beneran? Oke, ya udah coba kita lihat jawabannya. Oh, ternyata kalian benar. Karena di situ polanya ditambah 5, ditambah 7, ditambah 5, ditambah 7, maka ditambah 5, ditambah. Nah, kayak gini-gini biasanya kalian lebih seneng ngerjainnya. Setuju? Jadi, ini soal selanjutnya untuk deret yang aritmatika ya, soal tipe aritmatika dan numerik. Biasanya yang kayak gini-gini kalian seneng ngerjainnya. Nah, selain ini juga ada satu lagi, yaitu tes seri huruf. Ini sama kayak angka, tapi pakainya alfabet. Menurut kalian, yang mana yang lanjut, yang mana yang selanjutnya? 3 huruf selanjutnya yang mana? Sudah ada jawaban? OPQ. Oke, ada yang B jawabannya. Ini jawaban aku belum tentu benar ya. Ingat, jawaban aku belum tentu benar loh. NOP. NOP. Oke, ada yang B, ada yang D. Ada lagi? Udah ya? Kita kunci jawabannya. Oke, next. Jawabannya adalah D. Karena ZA-nya itu cuman pengulangan. Coba kita mundurin lagi. Mundurin lagi. Ada ZA, HIJ, ZA lagi, KLM, ZA lagi berarti. Nah, itu ada jebakannya tuh. Oke, ZA ini pengulangan. Oke, ZA. Kalau ZA-nya dihilangin, berarti HIJ, KLM, NOP. Kejebak berarti yang tadi OPG. Aduh. Udah gitu nggak bisa hilang dari pikiran gitu ya. Oke? Kebayang ya guys ya. Kebayang ya, ini termasuk deret aritmatika. Jadi ada tes deret hitung, ada tes deret tes seri huruf. Kebayang ya? Next, ada lagi kah?
Karena biasanya habis. Oh enggak. Nah, ini nih tes yang menyebalkan. Tes aritmatika. dan soalnya ini masing-masing bener-bener random. Kalian nggak tahu berapa dapat soal aritmatika, kalian nggak tahu berapa dapat seri huruf, kalian nggak tahu berapa dapat seri angka. Ini bener-bener hoki-hokian kalian. Gitu. Nah, jadi menurut kalian jawabannya yang mana nih? Dari 0,012 dibagi 3, jadi harusnya jawabannya berapa? 0, yang E berarti. Yang E, oke. Ada yang lain jawabannya? Nah loh, yang tadi milih 004 ada yang pindah ke lain hati? Ya? Sepakat? Coba kita lihat jawabannya benar nggak ya? Oh iya benar. Kenapa? Karena di situ 3 angka di belakang koma. Berarti dibagi 1000. Iya kan? Berarti ya sama, dibagi 1000 berarti ya 0,004. Oke? Nah, soal-soal kayak gini sekali lagi sering latihan. Sering latihan ngerjain soal. Karena untuk TPA ini beneran nanti kadang suka untung-untungan soal yang kita kerjain keluar di soal tesnya. Gitu. Nggak sedikit yang kayak gitu soalnya. Oke? Kebayang ya? Next. Nah, sampai situ ada yang mau ditanyain dulu kan? Ada yang mau ditanyain dulu? Kita udah melalui 2 tes. Apa aja tuh? 2 tipe tes. Apa aja? Verbal sama numerik. Ada yang ingat yang verbal apa aja? Satu orang. Ayo, boleh? Yes, ada 4 tipe ya. Oke, kita beneran untung-untungan, nggak tahu dapat berapa soal. Karena yang dihitung 4 ini biasanya dapat ada sekitar 20-an soal. Ini kita nggak tahu ada berapa tipe soal yang keluar dari masing-masing jenis tes itu. Untuk aritmatika, untuk yang numerik apa aja? Satu orang, dari cowok deh sekarang. Ayo. Tadi dari cewek, sekarang dari cowok nih. Yuk, ngacung yuk. Ayo. Nggak ada yang nyatet? Apa gara-gara aku bilang nggak usah dicatat jadi nggak biasa? Yuk, yang cowok mana nih? Boleh yang belakang? Ya. Oke. Ya. Ya, tepuk tangan buat kedua orang yang tadi jawab. Oke, berarti kalian memperhatikan dan mencatat. Oke. Nah, di sini aku pengen menekankan bahwa untuk TPA pada dasarnya ini benar-benar kemampuan kalian, pemahaman kalian. Pertama, poinnya adalah memahami soalnya dulu. Oke, tiap soal tuh punya alur berpikirnya sendiri-sendiri gitu loh. Punya cara mengerjakannya sendiri. Jadi pastikan kalian paham dulu ini soal jawabannya, ini soal arahnya kemana. Oke, setelah kalian tahu arah soalnya, kalian jangan milih yang benar. Jangan langsung milih yang benar. Disarankan untuk nggak langsung milih yang benar, tapi eliminasi yang salah. Oke? Eliminasi yang salah. Kemungkinan yang udah pasti salah, ini nggak mungkin, sampai akhirnya nanti 2 terbaik dan pilih yang menurut kalian paling benar. Oke? Aku biasanya ngerjain soal TPA kayak gitu.
dan boleh kalian contek, gratis kok. Oke? Jadi sekali lagi, pastikan kalian paham alur soalnya. Setelah itu, eliminasi jawaban-jawaban yang salah. Pastikan kalian membuang jawaban yang salah dulu. Sampai akhirnya kalian bisa nemuin jawaban yang paling benar menurut kalian. Oke? Karena di soal ini nih yang menyebalkan. Tes logika. Yuk, kita mulai. Ada apa aja nih? Nah, ini tes logika cerita. Jadi, ada 8 kotak peti. Masing-masing diberi nomor 1 sampai 7. Buah jambu, melon, semangka, jeruk, mangga, dan durian akan dimasukkan ke dalam peti-peti tersebut dengan aturan sebagai berikut. Durian harus dimasukkan ke peti nomor 4. Semangka tidak boleh diletakkan tepat di samping melon. Jeruk harus diletakkan di samping mangga. Jika melon diletakkan di peti nomor 2, maka yang mana yang tidak boleh dilakukan? Pusing? Yang A? Kenapa yang A? Semangka tidak boleh diletakkan tepat di samping melon. Sedangkan melon diletakkan nomor 2, maka semangka nggak boleh diletakkan di nomor 3. Oke, next. Oke, berarti emang itu jawabannya ya tadi ya. Oke, jadi pastikan kalian tahu, pastikan kalian paham alurnya, eliminasi yang kemungkinan salah, dan temukan jawaban yang paling benar. Kalau misalnya dari awal udah bisa nemuin yang benar, berarti yang bawah nggak usah dilirik. Oke? Kalau misalnya kalian ngelihat jawaban pertama yang kalian lihat itu benar, berarti yang lain nggak usah dilirik, langsung pindah. Kebayang? Karena kan kalian pasti milih yang salah dulu nih. Iya kan? Kalian pasti milih yang salah dulu. Nah, kemungkinan pilihan pertama yang kalian lirik, kalian anggap benar. Langsung pilih itu dan lewati dan langsung pindah ke soal selanjutnya. Kayak gitu. Oke? Kebayang ya? Jadi gimana nih? Gimana cara ngerjain tes TPA? Versi aku yang boleh kalian contek. Ada yang mau jelasin dari awal? Cowoknya 1, ceweknya 1 deh. Yuk. Boleh ngacung? Atau harus aku tunjuk nih? Nah lo. Yuk, ngacung yuk. Ayo yuk, ngacung yuk. Berani dong ngomong yuk. Ini jangan dulu lihat tesnya. Kita yang tadi dulu, versi cara ngejawabnya kayak apa tuh TPA? Yuk, ngacung yuk. Oh, boleh? Yang pertama, dieliminasi dulu jawaban yang kurang tepat atau yang salah. Kalau udah menemukan yang tepat, jangan lihat yang lain. Yang pertama, pastikan dulu kalian tahu soalnya. Baca soalnya sampai beres, pahami instruksi dari soalnya, dan arah jawabannya kemana. Oke, itu tahap pertama. Baca soal sampai selesai, karena bisa jadi di belakangnya suka ada pengecualian, atau yang paling benar, atau yang salah. Nah, itu yang jadi ngejebak. Baca soalnya sampai beres. Oke, setelah itu yang tadi, eliminasi jawaban yang salah. Tapi kalau udah nemuin jawaban yang benar di awal, nggak usah dilirik lagi yang lainnya, langsung pindah ke soal selanjutnya. Kebayang? Bayang ya? Oke. Nah, di tes logika ada yang namanya tes logika diagram. Manakah pernyataan yang tidak benar?
Oke, kalau misalnya kita lihat sebagian A adalah juga B, benar? Berarti coret ya. Coret. Sebagian B juga A. Benar ya? Sebagian E adalah B. Berarti udah dapat? Next. Pindah soal selanjutnya. Oke, kebayang ya? Simple kan? Mudah-mudahan simple ya. Tapi udah pas ngerjain mah pusing tetap. Ngerti kok ngerti. Nah, selanjutnya adalah tes logika umum. Oke. Semua pemain sepak bola yang berkebangsaan Italia berwajah tampan. John adalah pemain sepak bola berkebangsaan Inggris. Jadi kesimpulannya adalah karena yang satu semua pemain sepak bola berkebangsaan Italia berwajah tampan. Tapi ternyata John berkebangsaan Inggris. Jadi udah langsung dapat jawabannya. Next. Kebayang ya? Cara ngerjainnya kebayang ya? Nah, terus di sini adalah tes silogisme. Tidak ada pemalas yang sukses. Tidak ada pemalas yang sukses. Semua yang sukses sejahtera hidupnya. Jadi, nah, untuk silogisme ini ada strukturnya. Ada strukturnya. Kalian bisa cari struktur penalaran silogisme di Google. Dan itu adalah sebuah kepastian. Pasti benar nanti jawabannya. Nah, kalau yang ini jawabannya adalah yang D. Kenapa? Karena tidak ada pemalas yang sukses. Semua yang sukses sejahtera hidupnya. Berarti sebagian yang sejahtera hidupnya bukan orang malas. Karena pernyataan pertama adalah tidak ada ya orang malas yang sukses. Ya. Terus yang sukses itu sejahtera. Berarti sebagian yang sejahtera itu enggak malas. Oke, kebayang ya? Kebayang? Ketika udah dapat jawabannya langsung next. Oke. Sampai situ ada yang mau ditanyain dulu kah? Kegambar nggak nih tes-tes yang bakal kalian kerjain nanti ketika nanti TPA? Ditambah nanti soal-soal yang dikasih sama panitia itu kalian kerjain juga ya. Karena waktu kita terbatas, kalau harus ngebahas soal itu bisa jadi nggak beres dan kalian nggak dapat apa-apa, lebar juga gitu kan. Oke? Kebayang ya sampai sini ya? Jadi sekali lagi aku ulangi. Cara mengerjakan soalnya adalah pertama, baca soalnya sampai tamat. Pastikan tahu arah soalnya kemana. Oke? Setelah itu, eliminasi jawaban yang salah. Tapi kalau udah nemu yang benar, maka langsung loncat ke soal selanjutnya. Kebayang ya cara ngerjainnya ya? Oke. Next. Nah, ini salah judul. Harusnya tes spasial. Nah, di sini ada namanya tes bayangan gambar. Kalau misalnya kalian lihat, jadi tes bayangan gambar ini lebih ke arah gimana kalian pencerminan. Oke? Bayangan gambar ini lebih ke pencerminan. Menurut kalian jawabannya yang mana? Yang A ya. Karena yang satu ngadepnya ke sana, checklistnya yang satu ngadepnya ke sini. Atau yang mana nih? Ada salahkah jawaban aku? Coba. Berarti yang B atau yang D nih? B ya? B ya? Oke, berarti aku yang salah. Sorry, aku yang salah. Berarti jawabannya B, oke? Udah langsung dapat jawabannya? Next.
Nah, di sini adalah tes padanan gambar. Coba kalian lihat polanya. Ini jawabannya yang mana? Jawabannya yang? Kenapa yang D? Kenapa yang D? Ayo. Kita lihat polanya ya. Gambar pertama itu semuanya jam pasir. Ya kan? Gambar kedua yang pojok kiri bawah, kirinya aku maksudnya ya, kirinya aku gitu. Itu berubah jam pasirnya jadi dua petir. Ya kan? Terus yang sebelahnya, yang atasnya sekarang. Jadi berubah ke dua petir. Terus yang ini, yang sebelah situnya. Yang sebelah kanannya jadi dua petir. Maka jawabannya adalah yang D. Oke. Ingat, lihat soalnya sampai tamat. Pilih jawabannya kalau langsung benar. Next. Nah, di sini ada tes kelompok gambar. Menurut kalian yang jawaban yang tidak sekelompok dengan 4 gambar lainnya yang mana? Yang mana? E ya. Kenapa E? Yes, karena ukurannya sama. Yang lain yang satu gede, yang satu kecil. Yang satu gede, yang satu kecil. Sisanya yang E, yang jawabannya salah. Yang jawabannya benar maksudnya. Yang beda dari yang 4 kelompok ini. Jadi ini sama kayak pengelompokan kata, tapi jadi gambar. Kalian pastikan untuk tes spasial, pastikan detail. Karena beda titik, bakal salah jawabannya. Untuk tes spasial ini benar-benar kalian harus perhatiin detail. Tergantung kelompok soalnya. Kalau misalnya yang ini berarti pastikan ada 4 yang sama dan 1 yang beda. Pilih yang beda. Kalau yang sebelumnya, coba yang sebelumnya. Nah, kalau yang sebelumnya, kita lihat pola perubahannya. Oke, pola perubahannya sedetail mungkin. Oke, pola perubahannya adalah yang ini berubah jadi ini 2 kan? Oke. Yang ini berubah jadi ini 2. Gitu. Yang ini berubah jadi ini 2. Berarti kalau ngikutin polanya, gambar selanjutnya adalah yang ini bakal berubah jadi 2. Oke? Kebayang ya? Mundur lagi. Nah, untuk yang ini kita lihat. Ini kan arahnya ke sana. Dan ada ini kan sama ada kot yang di sini kan? Nah, berarti pencerminannya adalah yang ini nih. Ini ke sana, yang ini pindah jadi ke sini, dan yang ini jadi deketan. Kebayang? Balik lagi. Pastikan kalian tahu detail. Karena jawaban aku salah ternyata. Oke, next. Ke yang selanjutnya. Terus, nah, jadi itu teman-teman. Ada 4 jenis tes. Apa aja? Oke, tiap-tiap tipe soal punya karakteristiknya sendiri-sendiri. Pastikan kalian baca sampai selesai. Terus eliminasi jawaban yang menurut kalian salah. Tapi kalau udah dapet yang benar, next. Oke? Next. Nah, jadi pada dasarnya pelajari pola setiap tesnya. Karakteristik setiap tesnya itu kayak apa? Kayak tadi logika aritmatika pasti disuruh ngitung. Gitu.
Deret huruf pasti disuruh ngecek nih. Kayak tadi ada ZA jebakan tuh, gitu kan. Ada ZA jebakannya. Padahal kalau ZA-nya dihilangin, gampang dapetin jawabannya gitu. Oke? Tes spasial yang pengelompokan gambar berarti ada 4 jawaban yang sama dan 1 jawaban yang beda. Pilih yang beda. Itu yang harus kalian pahami. Itu yang perlu kalian ingat dari tes TPA. Oke? Coba, aku pengen denger deh pendapat kalian. 2 orang dari masing-masing cowok sama cewek. Apa yang kalian dapat dari penjelasan aku barusan? Yuk. Ngobrol yuk. Ini bukan ceramah Jumat ya guys ya. Bukan aku doang yang ngomong, kalian juga ngobrol dong. Ayo. Boleh ada yang mau ngacung? 2 orang, 2 orang. Nih, aku duduk ya, pegel berdiri mulu. Yuk, gimana 2 orang, 2 orang? Ya, ada yang mau ngacung? Ayo dong, ngacung dong. Yuk. Sebelum kita lanjut ya, sambil nunggu yang berani. Jadi sebenarnya kalian nggak perlu siap-siap berlebihan dan nggak perlu stres duluan ngadepin tes TPA. Karena pada dasarnya cukup isi perut yang cukup buat mikir, karena jalanin hidup keras juga butuh tenaga, apalagi ngerjain soal TPA gitu kan. Sama bawa minum yang cukup biar nggak kehausan. Karena haus jadi susah mikir. Setuju? Jadi pastikan kalian perut terisi dan nggak kehausan buat ngerjain soal TPA. Terus fokus ke soal yang bisa kamu selesaiin duluan, yang nggak bisa tinggalin dulu. Oke. Fokus yang bisa kalian selesaikan dulu, kalau nggak bisa tinggalin dulu. Nanti setelah semua soalnya selesai, kalian bisa balik ke yang soal belum kalian kerjain. Jadi gitu cara kerjainnya. Nggak usah fokus di soal yang satu yang susah. Pindah aja, nggak apa-apa. Dia nggak akan kabur kok. Dia nggak akan tiba-tiba keluar dari kertas lari-lari, nggak mungkin. Oke? Pastikan kalian bisa mengerjakan yang bisa kalian selesaikan. That's it. Kalau susah, ya udah kosongin aja. Gitu. Atau kalian isi salah ya, nggak tahu sih TPA biasanya penilaiannya gimana sih? Karena maksud aku kayak intinya kalian selesaikan yang bisa kalian selesaikan. Udah, itu aja. Kalau nggak bisa, lewat dulu. Kalau misalnya udah semua selesai ternyata masih nggak bisa, ya mau diisi salah juga nggak apa-apa, atau misalnya mau dikosongin juga nggak masalah. Yang penting kalian udah yakin sama jawaban dari soal-soal yang udah kalian kerjain itu. Oke? Nah, selanjutnya percaya sama semua persiapan yang udah kamu lakuin. Karena kadang ada masanya udah kita usaha keras, kita malah nggak percaya sama diri sendiri buat ngerjain soal. Takut salah ngerjainnya. Kalian malah jadi bingung. Bentar, aku udah nyiapin ini, tapi bener nggak ya cara belajar aku? Ini aku udah ngerjain ini, bener nggak ya? Nah, yang kayak gitu-gitu tuh. Yang kadang justru malah merusak hasil ujian kalian. Sebenarnya kalian yang salahnya tuh nggak salah sih, tapi mungkin perlakuan yang kurang tepatnya adalah kalian kurang percaya sama diri kalian sendiri ketika kalian ngerjain soal itu. Setuju? Jadi bukan jawaban kalian yang salah, tapi kalian yang nggak pede ngejawabnya gitu. Banyak takutnya. Makanya poin pertama, pelajari setiap pola tes dan banyak latihan. Intinya itu untuk TPA. Oke? Kalau soal-soal kayak IPS atau soal-soal yang lain itu mungkin banyak baca buku biar tahu banyak. Kalau ini sama, banyak latihan. Gitu.
Dan terakhir, lanjutkan dengan doa. Karena kita tahu bahwa kita udah berusaha semaksimal yang kita bisa, ya kita tinggal panjatkan doa ke Yang Maha Kuasa, mudah-mudahan hasilnya sesuai harapan. Amin. Oke. Nah, selanjutnya adalah apapun hasilnya nanti, ya itu hasil kalian gitu. Jadi nggak usah mikir berlebihan, guys. Kalau kalian ternyata nggak lulus UIN, busuk-busuknya ya, kita ngambil busuk-busuknya ya, masih ada kampus lain. Kalau kalian kekeh mau ke UIN, masih ada tahun depan. Kalau kalian nggak lolos pilihan 1, masih ada pilihan 2. Oke, kalau nggak masuk via seleksi ujian masuk, mau masuk ke UIN ya pilih jalur lain. Kalau kalian sebegitu kekehnya pengen masuk UIN gitu ya. Oke, apapun hasilnya nanti, yaitu hasil kerja kalian, hasil kerja keras kalian. Kalau kalian nggak dapat hasil yang sesuai hasil yang kalian inginkan, apa yang bakal kalian lakuin ke diri sendiri biasanya? Nangis, terus kesel, terus kecewa, terus wow, oke, pilihan yang menarik. Interesting choice. Ya, gimana? Ngambil rencana baru, oke. Bunuh diri, ya ampun. Oh, healing ke Bali kalau ada modal. Kalau nggak ada, healing ke WC ya kita. Oke. PR pertama adalah menerima hasil yang kalian dapat. Itu dulu. Gitu. Jadi skripsi aku itu bahas tentang gimana caranya memperlakukan diri sendiri dalam keadaan yang tidak menyenangkan, termasuk tidak lulus tes. Oke? Jadi, dari teori skripsi aku, orang itu ada 2 kutub. Yang pertama kutub yang jahat sama dirinya sendiri, yang kedua yang baik sama dirinya sendiri. Oke? Jadi ada 2 kutub dan ada 6 indikator. Yang pertama adalah yang jahat sama dirinya sendiri, yang kedua adalah yang baik sama dirinya sendiri. Kutub jahat pertama namanya adalah self judgment. Ketika kalian gagal lulus tes, kalian bakal menyalahkan diri kalian sendiri. Kalian bakal ngebego-begoin diri kalian sendiri, kalian bakal ngetolol-tololin diri kalian sendiri, gitu ya. Kalian bakal bilang, ih bangsat, aing teh bego banget ya, gitu. Benar-benar mencaci maki diri sendiri, gitu. Geblek banget ya hidup aing. Udah ujian, udah ikutan BIM tes di Alisan, nggak lolos. Yang lain gak lolos, ya Allah, nasib. Bego badannya aing teh gitu kan. Itu ya self judgment, itu jahat ke diri sendiri ya, itu jahat. Tapi kalian lakuin itu enggak? Oh enggak, oke, alhamdulillah. Nah, yang kedua adalah self kindness. Self kindness ini memperlakukan diri kalian dengan baik. Kalian ramah sama diri kalian sendiri, kalian memaklumi diri kalian sendiri gitu kan. Kalian bilang nggak apa-apa. enggak. Kalau yang tapi bohong itu yang self judgment. Gitu, itu yang self judgment kalau yang tapi bohong. Dia bohong, nanti bego gitu kan. Nah, yang apa namanya? Yang ini tuh beneran baik, beneran nerimain bahwa ya mungkin ini nasib aku nggak lolos di UIN meskipun udah tes. Gitu kan. Ya ini malah
malah jadi ngasih reward ke diri sendiri karena memaklumi bahwa aku nggak mampu, tapi itu adalah prestasi karena aku udah nyoba gitu. Yang penting usaha. Hasil gimana nanti? Tawakal aja. Tawakal aja, tahu-tahu bantal, banjir gitu ya. Bikin pulau beda sumber. Bukan dari mata kalau bikin pulau. Oke, itu yang tadi tuh dua kutub. Yang pertama jahat, yang kedua baik. Yang satu mencaci maki diri sendiri, yang satu memaklumi dan menerima keadaan diri. Oke. Yang kedua ada yang namanya self isolation. Ini kutub jahat. Self isolation di sini mengurung diri sendiri, merasa diri sendiri yang paling menderita sedunia plus akhirat kalau udah meninggal dunia. Dan balik lagi ya. Gitu. Kayak ya ampun, hidup aku gini banget ya. Sendirian, gagal tes, bingung mau cerita ke siapa, cerita ke temen juga di judgement. Ay, kamu nih bego. Itu temennya harus dijitak aja. Menyendiri di kamar, di pojokan, nangis, lagu galau. Gitu kan. Ya, pokoknya dia yang paling menderita karena nggak lulus ujian. Ngedrama pada akhirnya, ngedrama diri sendiri. Ada orang yang nolong lah. Apaan sih kamu teh nggak ngerti sama aku? Apaan sih kamu teh? Kamu tahu nggak sih aku tuh lagi berduka? Duka, dan aku nggak tahu ternyata kenapa aku bisa kayak gini gitu. Please kasih waktu aku sendiri. Ngedrama banget ya teman-teman. Itu yang self isolation guys, gitu. Oke? Itu self isolation, menyendiri, nggak mau diganggu marah-marah. Tapi giliran udah keluar, kemana ya teman aku ini pada nggak peduli. Serba salah emang jadi manusia tuh ya. Itu siapa tuh yang di-mention? Next adalah kutub baiknya adalah sense of common humanity. Kalian merasa bahwa aku teh ujian nggak lolos teh bukan aku sendirian. Aku nggak sendirian, aku nyari temen yang nggak lolos deh. Kita merayakan nasib kita yang malang ini. Langsung party gitu ya. Langsung ajojing. Ajojing. You break my heart, you break my heart gitu kan. Ya Allah, si ibu itu viral itu berapa miliar itu si ibu cuma gitu doang. Asli. Tapi dengan itu nggak ngerasa sendirian karena tahu bahwa yang break heart sama break hope tuh nggak cuma aku gitu. Udah gitu kalian saling ngegibahin, wah iya dia nggak lulus juga, oke. Yuk ajakin party, ding gitu. Aduh. Nah itu sense of common humanity, gengs. Kalian nggak ngerasa sendirian meskipun dalam keadaan menderita. Oke? Nextnya adalah yang satu over identification namanya. Nyambungin yang nggak nyambung. Jadi satu kesatuan yang bikin kalian makin terpuruk. Duh, gara-gara jadi ngali kucing hidup. Aing sial. Duh, gara-gara tadi nggak minta doa mama, nggak minta doa papa, nggak minta doa nenek, jadi wedonya kayak gini. Oh, gara-gara kita belenggu, gus mata doa, gus semangat tinggal ucing hidung, jadi sial gitu kan. Jadi nyambungin yang nggak nyambung, pada akhirnya bikin dia makin terpuruk. Dan menurut dia itu nyambung.
Itu over identification dan itu jahat ke diri sendiri. Kebayang? Selanjutnya adalah mindfulness. Ada yang tahu apa mindfulness? Sering banget dibahas. Mindfulness meditation. Lagi banyak banget nih yang bahas mindfulness nih. Ada yang tahu apa itu mindfulness? Mindfulness adalah menerima keadaan pada saat itu apa adanya. Gak dilebihin, gak dikurangin. Ketika kalian gak lulus, ya udah gak lulus, udah itu keadaannya. Ya udah terima gitu. Kalian gak komplain, kalian gak bersyukur, kalian gak komplain atau kalian gak bersyukur. Kalian tidak melebih-lebihkan dan kalian tidak mengurang-urangkan, kalian menerima keadaan kalian pada saat itu mindfulness. Diselingkuhin mindfulness, ya Allah pasrah, biarkan dia dengan yang lain, aku mau sama yang baru, tapi belum bisa move on gitu kan. Nangis, bikin pulau, bukan air mata ya, langsung anjir ganti masalahnya. Air terjun. Bangun-bangun hidung mampet. Jadi hasil tes kalian adalah kemampuan kalian pada saat itu. Sekali lagi, tes psikologi, ini yang aku harus ingetin sama kalian. Tes psikologi itu tesnya momentum. Pada saat itu keadaan kalian seperti apa, ya seperti itulah hasil tesnya. Yang mungkin ketika lain kali dites hasilnya bisa beda atau bisa sama. Oke? Jadi proses penerimaan inilah, kutub inilah yang nanti bakal menentukan apakah kalian bisa nerima dan move on. Karena move on itu nggak melulu soal cinta. Nih kadang aku suka bingung sama orang yang salah paham sama move on. Menurut kalian arti move on apa sih? Melupakan. Ada lagi? Berhenti. Oke. Terus ada lagi? Meninggalkan. Oke. Ada lagi? Beralih tempat. Oke. Pindah. Oke. Ada lagi? Hijrah. Oke. Ini muslimin ya. Udah hijrah. Halal. Takdir. Oke, ada lagi? Jawaban kalian salah. Atau lebih tepatnya jawaban kalian iya itulah jawabannya. Emang salah, udah salah. Salah. Kenapa aku jadi kesal sendiri ya? Karena gini loh. Kalau dari bahasa Inggris arti move on itu apa sih? Bergerak, melanjutkan. Ini fakta yang aku temukan. Otak manusia didesain untuk mengingat, bukan untuk melupakan. Jadi kalau kalian mikir move on melupakan, kalian sudah menyalahi kodrat otak dan kalian nggak akan pernah ngerasa bisa move on. TikTok. Oke? Ini faktanya. Ketika kalian berusaha melupakan, maka syaratnya kalian harus ingat dulu apa yang dilupain. Nanti jadi ingat lagi. Apapun itu, move on nggak selalu soal cinta. Move on soal kegagalan juga itu bisa disebut move on. Oke? Move on soal dijalike dan malu di depan umum itu juga move on. Oke, kebayang ya? Jadi pada dasarnya ketika kalian udah hidup berlanjut dengan atau tanpa masalah itu kalian udah move on, guys. You break my heart. Tapi bukan berarti kalian nggak punya hak untuk bersedih. Kalian nggak punya hak untuk kecewa. Kalian nggak punya hak untuk marah. Silahkan sepuasnya. Ketika patah hati, sakit, nangis, ya sok mangga mau nangis 7 hari 7 malam juga nggak akan ada yang ngelarang. Paling jaga kesurupan.
Gitu kan? Jadi pada dasarnya move on ini keadaan bergerak melanjutkan hidup kalian. Ketika gagal, kalian masih hidup nggak? Oke? Udah move on belum? Berusaha berubah jadi apa? Power Ranger. Ultraman. Jadi sebenarnya ketika kalian udah bergerak maju, itu kalian udah move on. Cuman kaliannya aja yang belum nerimain. Kalau kalian udah move on. Syarat dari move on adalah menerima dulu. Duh, era kemarin orang tejalike depan gebetan lagi. Jatuh harga diri, apalagi cowok ya. Mending sarung merosot bisa dibenerin. Bener merosot wah. Kalian. Aduh. Jadi PR pertama kalian untuk bisa move on dari apapun itu yang udah kalian lakukan. Dan move on nggak selalu soal kegagalan. Move on juga soal keberhasilan. Suka ada orang yang terlalu membanggakan keberhasilannya di masa lalu, padahal sekarang belum tentu bisa lagi. Masa depan belum tentu dia seberuntung itu nasibnya. Jadi konsep move on adalah melanjutkan hidup. Ketika kalian masih hidup dan bisa melanjutkan hidup, berarti kalian udah move on. Cuman PR-nya kalian kadang masih nyangkut, terjebak di masa lalu. Bukan terjebak, ini itu menjebakkan diri. Kalian dengan sukarela tinggal di masa itu, membesar-besarkan penderitaan kalian dan bilang, aku tuh udah belum move on, kamu belum siap menerima hati yang baru. Maaf, aku belum bisa pacaran dulu. Bullshit ya, cowok-cowok ya, bener? Nih, saat ini aku ada di pihak mereka soalnya. Karena pernah kecewa gara-gara kayak gitu, guys. Sedikit curhat. Aku mau fokus sekolah dulu ya. Kamu terlalu baik buat aku. Alasan bukan. Ikut oncom. Sial, itu jawaban paling tai seumur hidup. Karena aku pernah digituin gitu. Tempean. Move on pacarannya 20 hari, nggak move onnya 2 tahun, guys. Extend 2 tahun lagi. Di titik itu aku belajar bahwa pada akhirnya kita hirup keneh geningnya gitu. Berarti aku udah move on gitu. Nah, jadi kalau move on berkaitan sama memori, berarti dari yang aku pelajari bahwa memori itu isinya 2. Ini panitia kasih tahu ya waktunya, takutnya kelebihan. Move on lagi. Memori itu isinya 2. Oke, ini yang perlu kalian catat. Pertama adalah kejadiannya atau eventnya, pengalaman hidupnya. Yang kedua adalah emosinya. Kalian pernah nonton film Inside Out? Pernah ya? Untuk yang pernah, ada yang namanya core memory. Core memory itu ada warna-warnanya. Ada warna bahagia, ada warna sedih. Yang belum, kasihan deh lu. Tonton dulu ya, oke, tonton dulu. Biar ngerti, tonton dulu biar ngerti. Ya, yang nggak tahu jangan pundung ya, aduh. Nah, jadi pada dasarnya core memori manusia itu terdiri dari 2. Pertama adalah pengalamannya, kedua adalah emosinya. Rumusnya adalah semakin kuat emosinya, semakin kalian ingat. Semakin lemah emosinya, semakin kalian lupa. Kenapa pengalaman menyakitkan, kenapa pengalaman menyebalkan, kenapa pengalaman menyenangkan itu ingat? Karena emosinya kuat. Coba kalian mandi terus kepleset.
Sekali seumur hidup waktu SD kelas 5. Sekarang udah mau kuliah. Kira-kira masih ingat nggak sampai sekarang? Tapi kalian kemarin mandi, urutannya lupa atau ingat? Atau seminggu yang lalu, kalian ngapain? Ketika nggak ada hal yang punya muatan emosi kuat, lupa guys. Begitupun kalian move on. Kenapa pengalaman gagal itu selalu diingat? Karena ada muatan emosinya. Sialnya, pikiran bawah sadar manusia tidak mengenal yang mana yang menyenangkan, yang mana yang menyebalkan. Ketika dua-duanya punya muatan emosional, dia bakal ngasih. Ingat bro, wanita pernah kieu. Ingat sis, wanita pernah kieu. Dan itu jadi rem kalian untuk berperilaku saat ini. Ketika kalian pernah patah hati sampai 10 kali, yang ke-11 pasti mikir 12 kali buat pacaran. Setuju? Nangis lagi. Ketika kalian pernah gagal lomba 2 kali, 3 kali, kalian mau lomba lagi enggak? Ragu. Kecuali kalau kalian udah menerima atau muatan emosinya tidak sebesar itu, kalian bakal tetap mau lomba lagi. Oke? Begitupun proses kalian sekarang nih. Sok mumpung kalian masih muda, banyak-banyakin pengalaman hidup. Nah, eta itu kalimat orang tua ya. Baheula mah bapak neng jam meni bunga pendak sareng mamah teh. Wah, cerita masa-masa mereka gitu kan. Kenapa mereka ingat? Karena memorinya kuat. Coba tanyain, Pak, ada temen yang biasa aja nggak dulu? Dan nggak akan ingat aku. Dan orang-orang kenalan orang tua kita yang inget itu muatan emosinya kuat semua. Begitupun kalian waktu kecil punya pengalaman apa, emosinya kuat, keinget sampai sekarang. Padahal udah bertahun-tahun lalu. Nah, begitupun pengalaman sekarang nih, ketika kalian berhasil atau gagal, itu juga muatan emosinya kuat. Jadi aku mau ngasih awareness sama kalian. Aku mau ngingetin kalian bahwa emosi itu bakal sekuat itu. Kalian bakal mengingat emosinya. Jadi jangan kaget ketika nanti gagal atau berhasil. Keinget terus. Gitu. Oke? Nah, untuk urusan memori ini udah strukturnya dari sananya. Ini udah default, udah desain dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Tapi ketika kalian tahu cara kerjanya, maka kalian bisa lebih nerima bahwa iya ya, aku teh pernah sakit hati sama dia gara-gara digosipin yang bukan aku. Terus kayak, oh iya inget kata si Alvaris teh, memori teh emosinya kuat, makanya aku inget. Ya udah deh, nggak apa-apa, nanti juga kelewat sendiri, lupa. Untuk saat ini lupa, nanti keinget lagi ya udah maklum aja, ada emang menyebalkan sih. Yuk lanjutin hidup lagi yuk. Oke, jadi move on guys, come on, move on. Oke, ini kenapa dari TPA jadi ngomongin move on? Gimana ceritanya? Nyambungnya kayak gimana sih barusan? Gak ingat aku sumpah. Oke, jadi sekali lagi, kalau ditarik lagi ke TPA, kalau kita kaitin TPA sama pengalaman hidup, ada yang bisa nyambungin nggak TPA sama pengalaman hidup? Oke, itu salah satunya benar. Sama-sama pakai logika. Ada lagi? Sama-sama rumit, complicated kayak status Facebook. Udah lama udah pada nggak main Facebook ya? Ya udah bukan masanya emang. Oh IG ya, TikTok ya sekarang lah ya. Oke, nggak masalah. Lanjutkan. Oke, ada lagi? Apa hubungannya TPA sama hidup?
Sama-sama harus dipahami, benar banget. Itu yang pertama. Berarti yang pertama adalah pahami konteks kehidupan kalian. Konteks kalian apa? Cerita hidup kalian kenapa bisa sampai kayak gini teh kunaon? Oke, takdir, tapi apakah akan menerima takdir terus kalau tidak menyenangkan? Kan enggak, yang ada malah ngaguru tuh ya. Terus itu dulu kukutus. Ya Allah, takdir aku menikah kieu teuing. Semut bau. Oke? Hidup ini tak adil. Berarti tahap pertama adalah memahami konteks kehidupan kalian, memahami cerita hidup kalian sampai hari ini. Kalian ingat-ingat kenapa kalian bisa sampai di titik ini sekarang ngobrolin ini sama aku gitu. Oke? Setelah itu apa berarti? Ada yang mau jawab? Coba. Setelah kalian tahu paham sama konteks kehidupan kalian, terus jalani dengan senyuman gitu. Oke. Langkah selanjutnya adalah kalian lihat saat ini kalian lagi menghadapi tipe soal apa, guys? Kalian lagi paham tipe soal apa? Aritmatika. Kalian ngitung duit yang nggak pernah balance, uang jajan gitu kan? Kalian lagi menghadapi masalah apa? Lagi mengalami ujian apa? Iya, mau ujian mandiri kan nanti. Berarti kalian eliminir hal-hal yang tidak mendukung kalian untuk eliminasi pilihan-pilihan yang menjauhkan kalian dari diterima UIN. Dan pilih pilihan-pilihan hidup yang mendekatkan kalian untuk diterima di UIN. Kebayang? Kebayang nyambungnya TPA sama hidup apa? Ya Allah, jauh-jauh ting ya TPA disambungin karena hidup. Oke? Gimana? Oke? Kebayang ya? Jadi pada dasarnya kalau kita pakai prinsip cara mengerjakan TPA dalam hidup, berarti pertama apa tuh? Diulang. Memahami cerita hidup kalian dulu. Kenapa bisa sampai sekarang? Kenapa? Oke? Setelah itu kalian bisa kalian bisa dapat soal. Apa sih yang sekarang aku mau kerjain? Oh, aku mau masuk UIN. Selanjutnya adalah eliminasi pilihan-pilihan yang ngejauhin kalian dari keterima UIN. Dan pilih pilihan hidup yang mendekatkan kalian ke UIN. Selanjutnya adalah kerjakan. Sama aja dengan bohong cuma milih doang mah. Ayo tadi kalian gimana tahu beres? Oke? Setelah nanti selesai, dapat hasil dong. Selanjutnya adalah sambungin ke yang move on tadi. Menerima hasil tesnya dulu. Kebayang ya? Menerima hasil tesnya dulu. Mau diterima mau enggak, ya udah. Kalau nggak diterima, move on. Diterima, move on. Sama, jangan lupa kalian bakal selalu ingat pas penerimaan sama penolakan itu. Oke? Dan dalam prosesnya, kalian memperlakukan diri kalian baik atau jahat. Semakin banyak yang jahat, berarti hidup kalian akan semakin tidak menyenangkan. Semakin banyak kerjain hal yang baik, berarti hidup kalian
akan semakin menyenangkan. Itu pilihan yang kalian pilih. Ketika nanti masuk UIN, bakal ada mata kuliah lain. Kalau di psikologi nih ya, cerita sedikit di psikologi ya, nggak apa-apa ya. Oke. Pertama, psikologi itu semester 1 ada statistika, matematika. Tapi kurikulumnya beda sih sama aku. Cuman yang sekarang, untuk kalian yang mau masuk psikologi menghindari matematika, maaf, kalian kurang beruntung. Karena pertama kali langsung dihadapin sama statistik. Di semester 2, statistiknya masih ada. Dan kita dicekokin teori. Bener-bener dicekokin teori. Kita harus bener-bener paham, kita harus bener-bener ngerti dan implementasinya kayak apa. Sejauh itu mikirnya. Belum mata kuliah lain soal praktikum. Yang itu jadi ciri khas orang psikologi. Di praktikum ini sangat menyebalkan dan susah. Itu bagian tidak menyenangkannya. Oke? Bagian menyenangkannya dirasainnya setelah lulus. Kenapa? Karena orang psikologi punya cara pandang yang berbeda, khususnya tentang proses pembentukan perilaku manusia. Gitu. Jadi aku ngobrol sama kalian, aku punya kerangka teori dulu di kepala. Oh, umuran kalian teh segini, generasi kalian teh sukanya TikTok gitu kan, sama Instagram, YouTube mungkin sesekali. Zaman kalian tuh lagi masa-masanya malu-malu soal percintaan. Tema cinta jadi salah satu topik yang sangat hangat. Tema pergaulan sosial lagi rame-ramenya, lagi ngegeng-ngegengnya, lagi pengen berkumpul sama yang sefrekuensi. Buat cowok lagi pada pengen gaya-gayaan, lagi pada pengen menunjukkan eksistensi bahwa nih aing teh mampu. Lihat aku dong Kak gitu. Senggol dong. Nah, di titik-titik ini aku harus ngobrol kayak gimana ya? Aku ngobrolnya kayak gini gitu. Biar bisa lebih masuk sama kalian. Aku ngobrol sama panitia ngisi materi ini beda cara bahasannya. Itu yang aku rasain setelah kuliah di psikologi. Gitu. Jadi nanti ketika kalian masuk ke jurusan, itu bakal mewarnai cara pandang kalian. Kalau misalnya ada yang pengen masuk akuntansi, ntar hobinya tuh ngitung duit. Kalau ada yang masuk ke jurusan ilmu hukum, nanti otak dia tuh gimana caranya tentang hukum semuanya, cara berpikir hukum. Jadi kebayang nggak nih, masa depan kalian tergantung jurusan. Jurusan kalian membentuk cara berpikir kalian. Itu yang bakal kalian dapat materi kerja ya, jujur. Aku yang kepake cuman psikodiagnostika doang buat ngetes. Sisana mah teka pake. Asli kuliah 4 tahun. Masuk kerja jadi HRD. Nggak ada yang kepake eta teori sumpah. Tapi yang kepake apa? Organisasi ekstranya. Entah nanti kalian misalnya di dalam mau ikutan organisasi ekstra apapun, kayak HMI, PMII, ikatan mahasiswa Muhammadiyah, atau apapun itu terserah kalian. Dan itu pun bakal mewarnai cara kerja pikir kalian juga. Jadi bekal utamanya bukan ilmu kuliahnya. Pengalaman baru itu akibat. Tapi yang bakal ngebentuk kalian adalah konstruk kurikulum dari si jurusan itu. Konstruk kurikulum membentuk pola pikir kalian. Pola pikir kalian menghasilkan perilaku kalian. Semuanya dari mindset. Dan mindset ilmu hukum bakal beda sama orang psikologi.
Kalau ngomongin korban pelecehan seksual misalnya, kebayang ya? Jadi, yuk teman-teman siapin diri kalian. Pahami cerita hidup kalian. Sekarang kalian lagi menghadapi masalah apa? Eliminir pilihan yang menjauhi, eliminasi pilihan yang menjauhi, dan ambil pilihan-pilihan hidup yang mendekatkan ke tujuan kalian. Lakukan semampu kalian. Karena kalau nggak mampu, pada akhirnya kalian belajar. Ketika kalian gagal, itu adalah bagian dari hidup. Resiko dari mencoba. Ketika kalian nyoba, kalian punya chance 50-50. Antara berhasil dan gagal. Tapi kalau kalian nggak nyoba, kalian udah pasti 100% gagal. Mending pilih mana? Nyoba dulu. Nyoba, gagal. Oke. Balik lagi soal menerima dan move on. Berhasil menerima dan move on. Di tengah-tengahnya, gimana cara memperlakukan diri kalian sendiri? Karena itu yang terpenting. Penilaian kalian terhadap diri sendiri lah yang kalian anggap paling benar. Oke? Kebayang ya? Mungkin sharingnya segitu. Ada yang mau ditanyain? Ini udah jam berapa sih? Jam berapa? 9 lebih? Oke, kita masih berapa menit lagi berarti? 20 menit lagi. Yuk, 20 menit lagi ada yang mau nanya? Kenapa nggak di rumah sakit kan kerjanya? Oke, kenapa nggak di rumah sakit? Ini gini, psikologi itu nggak harus ada di rumah sakit terus. Kerjaan psikologi itu paling luas alam raya. Karena semuanya ada manusia. Oke? Nah, kenapa aku nggak milih rumah sakit? Sebenarnya aku sendiri buka jasa curhat. Gitu, aku buka jasa curhat. Tapi aku nggak mau dicurhatin sama orang yang udah didiagnosa gangguan jiwa karena capek ke akunya. Gitu. Jadi gini, indikator kesehatan mental manusia itu ada 3. Pertama, sehat mental. Kedua, normal bermasalah. Ketiga, sakit mental. Kita nih semua ada di taraf normal bermasalah yang menuju ke sakit mentalnya masing-masing. Tinggal triggernya aja sama kapan. Tapi dunia psikologi bukan cuma soal dunia gangguan jiwa. Dunia psikologi bukan cuma sama orang gila. Psikologi nggak selalu ngurusin ODGJ. Psikologi bisa ngurusin sosial. Ada jurusan namanya intervensi sosial. Psikologi pendidikan, jadi BK atau jadi psikolog pendidikan. Di perusahaan bisa jadi HRD atau ada namanya psikologi industri organisasi. Sekarang lagi banyak psikologi positif, mindfulness, self love. Itu bentuk-bentuk psikologi positif. Jadi kajian psikologi itu nggak sempit soal orang gila hungkul. Luas parah. Oke? Kenapa nggak kerja di rumah sakit? Karena aku nggak pengen. Udah itu aja sih jawabannya sebenarnya. Tapi untuk membantu orang dengerin curhat dan bantuin dia laluin masalahnya, itu kerjaan aku sehari-hari. Boleh. Gitu guys, oke? Ada lagi yang mau ditanyain? Kejawab nggak? Ada lagi yang mau ditanyain? Ya, boleh. Semester neraka di psikologi buat angkatan aku adalah semester 3. Tapi semester yang angkatan sekarang nanti katanya ada di semester 6. Karena semua praktikum dibregen di hiji semester. Yang asalnya kita urai dari 3, 4, 5, 6, semuanya dikumkan lah gitu, diabregen di hiji semester akhir.
Untuk yang generasi sekarang katanya kayak gitu. Wah, malah. Enggak, serius. Ini kemarin ada angkatan baru yang 2020 dari 2019 atau 2020 itu udah kayak gitu sistemnya. Karena kurikulum terus berubah. Gitu. Kurikulum bakal terus berubah. Kalau nggak percaya ya udah sok masuk psikologi cobaan kuliah. Cuman kalau nyesel aku nggak tanggung jawab ya, aku udah ngingetin dari awal. Ada lagi yang mau ditanyain? Kejawab ya? Ada lagi yang mau ditanyakan? Praktikumnya itu macam-macam. Pertama, praktikumnya ala tes. Kita ada tes IQ, ada tes minat bakat, dan segala macam. Praktikum selanjutnya di psikologi itu bisa dibilang unik. Namanya observasi. Observasi ini kerjaannya kurang kerjaan. Kenapa? Karena kita ngelihat anak-anak kecil ngeronce. Ngeronce yang masukin apa? Masukin itu loh, kayak bikin gelang. Kebayang? Gelang apa yang bulat-bulat kayak tas BAMI Taba yang Buddha itu dimasukin, kayak gitu. Kita disuruh merhatiin gimana cara dia megang beads-nya. Kita disuruh merhatiin gimana cara dia megang jarinya. Dan kita disuruh merhatiin bener gimana cara dia masukinnya sampai kelar. Kurang kerjaan apa coba? Itu diobservasi. Kita suruh lihat anak-anak lari di papan titian. Cara larinya kayak gimana? Disuruh digambarin, gengs. Itu diobservasi. Tapi ini jadi salah satu power orang psikologi. Taunya apa? Pas sudah lulus. Makanya aku bilang manfaatnya kelasnya udah lulus. Gitu. Terus ada praktikum wawancara. Wawancara ini kita diajarin gimana caranya ngewawancara orang. Ngobrol sama orang. Entah itu kondisi formal, entah itu kondisi non formal. Termasuk cara curhat, cara ngedengerin orang curhat secara nggak langsung kita belajar di mata kuliah wawancara ini. Termasuk gimana cara ngegali orang, cara dengerin orang aja ada ilmunya guys. Di wawancara ini. Sisanya ya tes kayak tes gambar, tes yang lain kayak tes IQ, kayak gitu-gitu. Kurang lebih gambarannya itu sih. 3 besar itu sih. Gitu. Ada lagi? Tips and triknya yang mau jadi psikolog. Tips and trick untuk jadi psikologi. Pertama, kalian harus lulus dan punya sarjana psikologi. Yang mau masuk psikologi. Pertama siapin mental, karena dosennya nyebelin. Banyak yang bilang dosen psikologi nggak nyikolog, dan aku ngerasain sendiri. Gitu. Selain mental, kalian perlu nyiapin otak kalian, karena kalian bakal disuruh ngafalin satu buku. Harus sama titik komanya. Harus inhar. Kalian harus siapin diri buat itu. Untuk kalian yang introvert, kalian harus siap-siap jadi ambivert. Karena kalian harus ngeluarin sisi ekstrovert kalian untuk ngajakin subjek. Hei, bantuan orang yuk, kayak orang udah jajanan. Orang butuh subjek skripsi, orang butuh subjek buat tes. Kalian harus punya modal. Tapi hal yang paling sederhana untuk kalau nanti kalian diterima di psikologi adalah terimain semuanya, udah nggak ada lagi. Kalian pastiin kalian nyerap semua teorinya, karena teori psikologi itu membingungkan. Satu bahasan di dalamnya berantem sendiri. Satu pendekatan dengan pendekatan yang lainnya beda. Oke? Di dalam satu pendekatan itu dia punya ada beberapa tokoh, dan tokohnya tuh berantem sendiri.
Yang satu bilang yang ini yang benar, yang satu bilang yang itu yang benar. Yang mana yang benar? Semuanya benar. Terus gimana dong cara nentuinnya? Balik lagi. Soal ini yang tadi, pengalaman hidup orangnya kayak apa? Masalah yang dihadapinya kayak apa? Oke, nanti cocoknya pakai teori yang mana? Jadi cara berpikirnya adalah nanti kalian bakal diajakin untuk mikirin dulu dari awal. Teorinya teh apa? Makanya banyak orang yang bilang psikologi mah teori hungkul. Tuh, udah bener emang tuh teori hungkul. Dari teori itu nanti kalian lihat kondisi mental orangnya kayak apa dari teori itu. Contoh sederhana, kayak orang fobia. Fobia adalah salah satu gangguan kecemasan terhadap benda yang irasional. Ada yang takut rambutan kayak Raffi Ahmad. Ada yang takut ayam. Ada yang takut cicak. Nah, kalau dilihat dari sudut pandang, karena aku belajarnya behaviorisme, jadi aku lihat dari sudut pandang yang aku pelajari ya. Kalau dilihat dari sudut pandang behaviorisme, artinya dia punya pengalaman tidak menyenangkan sama benda itu pada satu waktu yang kita belum tahu. Itu kepastian nomor 1. Kepastian nomor 2 adalah benda itu punya definisi yang sangat menyebalkan, makanya dia jauhin. Kepastian nomor 2. Jadi dari 2 kepastian ini, aku bisa ngambil kesimpulan. Gimana cara handle atau gimana cara ngebantu orang untuk menghilangkan fobianya? Yang pertama adalah ubah dulu definisinya dari menyebalkan jadi netral. Jadi dia tidak semenakutkan itu lagi. Setelah itu, seringin ketemu sama bendanya biar dia udah nggak ngerasa nggak apa-apa sama benda itu. Selesai. Fobianya hilang. Apakah fobianya bisa balik lagi? Bisa. Apakah fobianya bisa hilang selamanya? Bisa. Apakah fobianya bakal hilang muncul kayak mantan? Bisa. Psikologi itu soal possibility. Semuanya memungkinkan. Dan kalian seakan dipaksa untuk memikirkan semua hal itu dalam waktu yang bersamaan dan waktu singkat. Tapi tenang, kalian dibekelin cara berpikirnya ketika kuliah. Kebayang? Nih aku jadi kayak promosi jurusan psikologi, aja jadi kayak marketingnya dibayar aja kagak sama jurusannya. Gitu ya guys ya, itu soal psikologi. Ada lagi yang mau ditanyakan? Waktunya gimana? 6 menit lagi. Satu lagi deh, satu lagi. Ada yang mau ditanyakan lagi? Gimana? Udah? Oh, satu lagi. Oke, satu lagi boleh deh. Ada lagi yang mau bertanya? Boleh? Oke, ini pertanyaan. Kamu orang ke semiliar 718 juta 659 orang yang nanya bipolar itu gangguan apa? Banyak banget soalnya. Oke. Kalau misalnya jadi kita punya kitab suci ya. Umat psikologi itu punya kitab suci, teman-teman. Namanya DSM, Diagnostic Statistic Manual. Itu dari American Psychiatry Association. Kalau di Indonesianya sendiri ada namanya PPDGJ. Aku lupa PP-nya apa, pokoknya belakangnya gangguan jiwa, dah itu. Kalian bisa searching di Google. Google lebih pintar dari aku. Nah, kalau aku ngingetnya dari DSM, bipolar adalah gangguan mood yang memiliki 2 fase. Enggak, cowok juga ada. Tapi kecenderungan cewek kena lebih gede daripada cowok. Tapi bukan berarti cowok gak bisa kena ya. Jadi ayo ngebelain siapa sebenarnya? Oke? Dua mood ini, yang pertama namanya manik,
Yang kedua namanya depresi. Kondisi manik adalah kondisi semangat berlebihan. Subjek skripsi aku itu kena bipolar. Ketika dia manik, dia Bandung Jakarta bolak-balik ke pakai istirahat seminggu 3 kali, guys. Pas lagi manik. Tapi setelah itu tumben. Salah satu ciri khasnya dari bipolar adalah setelah maniknya selesai, biasanya kelelahan luar biasa. Yang kedua adalah depresi. Depresi ini kalian udah sering dengar kan? Depresi ini rasa sendiri, sedih, yang pada akhirnya bisa ngasih alasan buat kalian bunuh diri. Dan gak sedikit artis-artis atau orang-orang yang menderita karena depresi sampai akhirnya beneran bunuh diri. Gak sedikit. Oke? Yang terganggu adalah fisik. Jadi kan gini, otak tuh punya sistem hormon. Oke? Otak tuh punya sistem yang namanya hormon. Hormon ini juga bisa mempengaruhi emosi. Oke? Jadi emosi didefinisikan jadi perasaan. Perasaan yang numpuk berkumpul jadi mood. Oke? Mood ini bisa bertahan paling lama sekitar 2-4 minggu. Paling lama. Tapi bipolar itu bisa berubah dalam waktu sedetik. Dari yang asalnya lagi semangat, terus nemu pemicu yang bikin dia pengen bunuh diri, bisa langsung berubah, nangis kejer. Dari nangis kejer bisa ketawa terbahak-bahak lagi. Dan itu memang dianggap orang gila. Kita bilangnya namanya orang dengan bipolar. Istilahnya ya, hati-hati karena kalian takutnya disomasi kayak di Corbuzier. Oke, kita nyebutnya orang dengan bipolar, ODB. Nah, ciri khas dari bipolar adalah mood swing-nya itu. Tapi mood swing-nya ini dipengaruhi sama 2 hal. Pertama fisik, kedua mental. Fisik itu adalah suntikan hormonnya. Perubahan suntikan hormon yang mendadak dipicu sama trigger yang tepat. Udah lengkap. Bisa berubah kapan aja. Dia harus minum obat seumur hidup untuk menjaga moodnya biar bisa stabil. Karena ada obatnya sendiri namanya mood stabilizer. Aku pernah punya mantan bipolar soalnya. Pernah punya pacar orang dengan bipolar, dan sumpah serem guys, asli. Asli serem. Ya orang suka gimana? Kan katanya cinta buta. Kalian percaya nggak sih kalau orang cinta tuh mabok hormon yang bikin kalian bego? Aku mengakui itu karena aku pernah bego. Jadi aku bikin YouTube ya guys ya. Nama YouTube-nya Teman Curhat Kamu. Boleh? Nah, TikTok belum bikin. Tapi di situ aku jelasin gimana proses orang bisa jatuh cinta. Ada mau tahu nggak? Enggak, ini aku bocorin aja ke kalian. Mumpung masih ada waktu kan? Panitia masih ada waktu kan? Oke, masih ada. Oke. Bentar, karena aku manusia, tenggorokan aku kering, aku minum dulu. Haus juga ternyata guys. Oke, kita lanjutkan. Jadi ada 3 fase orang jatuh cinta. Aku ada teorinya dari Harvard, siapa gitu namanya aku lupa. Tapi ini dari barat, oke? Ini dari barat. Jadi kalian perlu menyamakan dulu konteks. Ya, ini dari barat teorinya. Ketika pertama kali ngelihat lawan jenis,
untuk yang heteroseksual, karena yang homoseksual beda ya, atau biseks juga beda kan. Kita ngobrolin yang heteroseksual. Heteroseksual kalau nggak tahu ya cowok ke cewek, cewek ke cowok. Gitu. Memicu insting dasar insting dasar manusia bawaan DNA. Jadi manusia ini kalau misalnya kita mengacu pada teori Darwin, pada zaman purbakala fungsi manusia itu hanya dua, bertahan hidup dan berkembang biak, biar nggak punah. Oke? Nah, bentar, keselak. Nah, di situ sudah ada peran gender. Cowok berburu, cewek melahirkan keturunan. Oke? Nah, insting itu yang terbawa sampai di DNA kita sekarang. Oke? Long story short, kita panjangin ke sekarang. Momen ketika pertama jatuh cinta itu murni dorongan seksual untuk berkembang biak. Oke? Yang itu memicu dua hormon. Yang pertama adalah estrogen, yang kedua adalah testosteron. Kenapa cewek lebih picky daripada cowok? Ada yang tahu? Kalau cowok mau sama siapapun bodo amat, yang penting dia suka. Tapi kalau cewek nggak bisa gitu kan? Setuju? Ayo ngaku, ayo. Senggol dong. Nah, karena cewek punya hormon estrogennya dulu. Yang estrogen ini baru bangkit kalau udah ada kedekatan. Sedangkan cowok nggak punya filter itu. Iya, langsung berdiri gitu. Oke? Itu fase pertama. Fase pertama cowok dapetin estrogen dan testosteronnya naik, tapi fokusnya di testosteron kalau cowok. Cewek sama ngeproduksi estrogen sama testosteron juga, tapi gedenya di estrogennya. Gitu. Tujuan awalnya adalah untuk mating. Untuk berkembang biak. Ini kita ngomong berdasarkan ilmiah ya. Oke. Dengan sudut pandang netral. Nah, setelah itu memicu yang kedua, masuk fase 2. Masuk fase 2, ada yang namanya hormon dopamin. Hormon dopamin ini hormon yang akan terpicu ketika kalian bareng-bareng terus. Kalian pengen bareng terus, kalian pengen teleponan terus, kalian pengen berinteraksi terus. Pokoknya serasa dunia milik berdua, yang lain kontrak. Ini hormon dopamin. Di sisi lain ada hormon kortisol. Hormon kortisol ini menurunkan sisi berkembang biaknya.